Summer day，做好了着你的准备，只有些狼狈。It's a hot summer day，嘿，今天晚上风很温柔，你的脸也很红。It's a hot summer day，嘿，你笑着说晚上开始很热，我也会因你冷。Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bu. Pada video kali ini, kami kelompok 3 akan menampilkan video hasil wawancara kelompok kami dengan topik penelitian meningkatnya angka pengangguran di masa pandemi COVID-19. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini untuk penyelesaian tugas mini riset pada mata kuliah pengantar ilmu sosial. Sebelum menampilkan video wawancara, saya Elizabeth Afrina Manurung sebagai perwakilan dari kelompok 3 terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Adila Anastasia Hasibuan, yang kedua ada Aulia Milida Taskia, yang ketiga ada Duma Serepina Hutabalian, yang keempat ada Elizabeth Afrina Manurung, saya sendiri, yang kelima ada Angelica Gabriela Dumenggaol, yang keenam ada Frisilia Abigail Tampugolon, yang ketujuh ada Natalia Sinaga, yang kedelapan ada Ricardo Martua Purba, yang kesembilan ada Rizky Samora Mulyani, dan yang ke-10 ada Uliarta Saragi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita menyaksikan video hasil wawancara dari kelompok 3. Selamat menyaksikan. Halo, saya Aulia Milida Taskia. Di sini saya telah mewawancarai narasumber yang bernama Nurul Rahmawati, umur 23 tahun. Beliau merupakan mahasiswa fresh graduate beralamat di Sumbio, Banyumas, Jawa Tengah. Saya melakukan wawancara ini melalui via Google Meet. Berikut adalah hasil wawancara yang telah saya lakukan. Perkenalkan, saya Aulia. Di sini saya akan mewawancarai perihal pengangguran. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Nurul karena sudah meluangkan waktunya untuk saya bisa menanyakan beberapa hal mengenai orang yang tidak memiliki pekerjaan atau bisa disebut dengan pengangguran, terkhusus pengangguran sarjana atau fresh graduate. Jadi Mbak Nurul, saya akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama, menurut Mbak Nurul, bagaimana pandangan Mbak Nurul mengenai pengangguran? Menurut saya pengangguran bisa terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama bisa terjadi karena ketidakmampuan dalam diri, bisa terjadi karena malas, bisa juga terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan dan persaingan yang ketat di dunia pekerjaan. Ya, selanjutnya, apa yang memotivasi Mbak Nurul untuk semangat untuk mencari pekerjaan? Tentunya karena saya memiliki target, saya memiliki motivasi untuk mencapai financial freedom di usia muda dan mendapatkan uang dengan hasil keringat saya sendiri yang nantinya saya akan tabung dan akan membuka usaha sendiri yang nantinya bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Karena target tersebut saya termotivasi untuk mencari pekerjaan yang baik. Wah, tujuannya mulia sekali ya, bisa membuka lowongan pekerjaan bagi orang lain. Nah, selanjutnya dalam mencari pekerjaan, Mbak Nurul ingin mendapatkan pekerjaan yang bagaimana, yang halal atau bergengsi, atau pekerjaan seperti apa yang diinginkan? Saya pribadi tentu saja memilih pekerjaan yang halal, karena untuk apa memiliki pekerjaan yang bergengsi dan dipandang bagus oleh orang lain jika penghasilannya tidak seberapa. Dan saya ingin mempunyai usaha sendiri yang nantinya dapat berkembang hingga sukses. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, apa harapan Mbak Nurul mengenai masa depan dan upaya untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik itu bagaimana? Masa depan yang baik menurut saya adalah masa depan yang cerah dan apa yang diinginkan bisa dicapai. Meskipun tidak mudah untuk mencapainya, saya tetap yakin bisa menggapai masa depan yang baik, karena tidak ada yang tidak mungkin kalau kita ingin berusaha. Benar sekali, tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha ya Mbak. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Mbak Nurul tentang fresh graduate yang menganggur? Pengangguran sarjana yang tinggi, namun kebanyakan lulusan sarjana yang menganggur tidak berani membuka lapangan pekerjaan, sehingga angka pengangguran bertambah. Padahal seandainya para lulusan sarjana masing-masing mempunyai minat untuk berwirausaha, kemungkinan besar pengangguran pun akan berkurang. Selain itu, para lulusan sarjana tidak siap untuk mandiri, sekalipun modal usaha tidak begitu banyak. Namun apa salahnya kalau berani berbuat, karena usaha itu dimulai dari yang terkecil. Selain itu, saya sudah lama menyelesaikan studi sarjana, namun sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan, karena lowongan pekerjaan yang tersedia sangat sedikit sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, apakah ada faktor yang mempengaruhi para kecemasan fresh graduate dalam mengambil pekerjaan sehingga biasanya itu fresh graduate itu gagal di tahap wawancara kerja, dan bagaimana tips agar tidak cemas saat wawancara kerja? Ya, pastinya ada, yaitu rasa percaya diri yang kurang. Mahasiswa fresh graduate mengalami kecemasan karena takut tidak diterima pada perusahaan yang mereka lamar. Seharusnya para fresh graduate memiliki kepercayaan diri untuk menjawab pertanyaan saat wawancara. Jika mahasiswa memiliki kompetensi yang cukup untuk menunjang pekerjaannya, maka mahasiswa akan merasa siap saat proses wawancara. Mahasiswa fresh graduate diharapkan bisa mengatasi rasa cemas sehingga tidak mengganggu ketenangan dan bisa mengasah kemampuan. Faktor lain yang mempengaruhi kecemasan melamar pekerjaan adalah dari dukungan keluarga dan banyaknya saingan dalam mendaftar pekerjaan.
Keluarga berperan penting dalam proses karir individu. Dukungan serta semangat yang diberikan keluarga untuk individu yang sedang melamar pekerjaan memberikan dampak terhadap keyakinan individu tersebut. Meskipun ketika melamar pekerjaan di suatu instansi memiliki saingan yang cukup banyak, namun dukungan dari orang terdekat akan membangkitkan rasa juang individu dalam melamar pekerjaan. Nah, jadi dukungan keluarga itu sangat penting ya Mbak. Iya, sangat Untuk selanjutnya, bagaimana pendapat Mbak Nurul mengenai dampak dari pengangguran sarjana terhadap persepsi masyarakat terhadap perguruan tinggi? Menurut saya, banyaknya jumlah pengangguran sarjana di Indonesia memang selalu jadi masalah yang menyelimuti perkembangan negara Indonesia. Perguruan tinggi itu memang sangat penting karena dengan adanya pendidikan, kita lebih dianggap dan dihargai oleh masyarakat sekitar. Tapi, lain ceritanya dengan pengangguran sarjana. Mungkin adanya pengangguran itu, kalau menurut saya, karena tidak sesuai jurusan di perguruan tinggi dengan lapangan pekerjaan yang ada. Saran saya kepada anak-anak yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi, pintarlah dalam memilih jurusan yang ada, supaya nantinya tidak kesulitan dalam mencari pekerjaan. Kalau ditanya masalah dampak pengangguran, pasti berdampak negatif. Menurut saya, dampak pengangguran sarjana yang terjadi, khususnya di desa, akan menyebabkan kurangnya kepercayaan diri dari para mahasiswa, karena banyaknya para lulusan sarjana yang tidak memiliki pekerjaan sesuai bidang yang ditempuh di perguruan tinggi. Banyaknya pengangguran sarjana yang ada di desa, sudah jelas akan menyebabkan berbagai pandangan yang kurang baik dari masyarakat tentang adanya lulusan sarjana. Oke, jadi bisa saya simpulkan terkait jawaban yang Mbak Nurul beri, kiranya bahwa mahasiswa fresh graduate itu cenderung cemas saat menghadapi proses melamar kerja dibanding yang menganggur. Hal ini disebabkan karena banyak faktor, yaitu kayak kurangnya soft skill yang dimiliki mahasiswa. Selain itu juga kurangnya informasi mengenai pekerjaan dan kurangnya kepercayaan diri terhadap kemampuan dirinya. Dan itu soft skill yang harusnya dimiliki oleh lulusan universitas semasa kuliah itu kayak bidang komputer, bahasa Inggris, latihan entrepreneurship, leadership, dan ketenaga kerjaan itu harusnya bisa dikuasai oleh mahasiswa saat semasa kuliahnya. Baik, terima kasih sudah mau diwawancara pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Mbak Nurul karena sudah mau menjadi narasumber dalam wawancara terkait pengangguran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dilan Sasiwan. Di sini saya sebagai narasumber yang akan mewawancarai saudari Khairunis Nasution sebagai menurut Anda bagaimana pandangan Anda mengenai pengangguran? Menurut pandangan saya, pengangguran itu merupakan penyakit sosial yang diakibatkan oleh ketiadaan atau kekurangan kerja. Pengangguran terjadi apabila jumlah tenaga kerja yang ditawarkan lebih besar daripada jumlah tenaga kerja yang diminta. Kedua, apakah motivasi yang Anda miliki untuk semakin semangat mencari pekerjaan? Motivasi yang saya miliki dalam mencari pekerjaan yaitu saya selalu mengingat tujuan utama saya dalam bekerja itu untuk apa. Selanjutnya, apabila saya ingin sukses, saya harus menekuni pekerjaan itu. Terus saya juga harus fokus terhadap pekerjaan yang saya kerjakan sekarang. Dan kunci kesuksesan yaitu dengan cara kita harus berprestasi. Pertanyaan ketiga, dalam mencari pekerjaan, ingin mendapat pekerjaan yang halal atau bergengsi? Dan pekerjaan seperti apa yang diinginkan? Pastinya saya ingin pekerjaan yang halal tentunya ya. Dan untuk jenis pekerjaan seperti apa yang saya inginkan itu tergantung bidang dari diri saya sendiri. Pertanyaan yang keempat, apa harapan Anda mengenai masa depan dan upaya untuk mencatatkan masa depan yang lebih baik? Pastinya setiap orang menginginkan masa depan yang cerah tentunya. Dan saya berharap di masa depan nanti saya bisa berguna bagi orang-orang di sekitar saya. Untuk upaya yang saya akan lakukan, itu saya bisa berkomunikasi dengan orang lain, menjalin komunikasi yang baik kepada orang lain, dan saya akan berusaha menjadi contoh yang baik buat orang lain. Pertanyaan yang kelima, bagaimana tanggapan Anda tentang fresh graduate yang menganggur? Menurut saya pribadi, kemungkinan selama mereka masih menjadi mahasiswa, mereka tidak menemukan bidang mereka, sehingga saat mereka interview, mereka tidak bisa menjawab pertanyaan dengan sempurna. Dan ada juga yang sewaktu masih menjadi mahasiswa, mereka tidak mengikuti kegiatan apapun, sehingga mereka seakan memutuskan bakat mereka sendiri. Baik, pertanyaan keenam, apakah ada faktor yang mempengaruhi kecemasan para fresh graduate dalam melamar pekerjaan, sehingga harus gagal di tahap wawancara kerja, dan bagaimana tips agar cemas saat wawancara kerja? Agar tidak cemas saat wawancara kerja. Pandangan yang dari saya lihat, ada faktor yang menyebabkan gagalnya fresh grad dalam melamar pekerjaan, yaitu seperti gugup dalam interview, sehingga menjawab pertanyaan yang ngantor. Tidak menguasai perusahaan tempat mereka melamar pekerjaan sebelum sesi wawancara. Tidak memiliki jawaban yang tepat atas pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan. Tips yang dapat saya anjurkan yaitu saat interview, ada baiknya pelamar datang tepat waktu dan menentukan kalau bisa datang lebih awal sebelum waktunya. Seperti misalnya pertanyaan-pertanyaan kebutuhan, seperti misalnya pertanyaan bahkan jawaban yang menarik. Pahami profil perusahaan sebelum datang untuk interview. Pertanyaan kedua, bagaimana pendapat Anda mengenai dampak pengangguran sarjana terhadap persepsi masyarakat terhadap perguruan tinggi? Menurut saya, dampak adanya pengangguran sarjana adalah kurangnya minat masyarakat melanjutkan sampai ke tingkat perguruan tinggi dan timbulnya berbagai pandangan tentang lulusan sarjana dan perguruan tinggi itu sendiri. Sedangkan persepsi masyarakat terhadap perguruan tinggi itu dilatar belakangi oleh tingkat pendidikan yang berbeda. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan sampai tingkat pendidikan tinggi memiliki persepsi yang positif, sedangkan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang sampai SMA memiliki pandangan yang negatif terhadap pengangguran. Baik, sekian dari wawancara saya. Terima kasih telah menjadi informasi. Selamat sore
NIM 321242212 dari kelas A reguler 2021, Prodi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial. Pada video kali ini, saya akan menampilkan video hasil wawancara saya bersama masyarakat yang ada di Jalan Karyabakti, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, yaitu Ibu Maniur Silaban. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Saya mahasiswa dari Universitas Medan, program studi pendidikan antropologi, Fakultas Ilmu Sosial. Kehadiran saya di sini ingin meminta persetujuan Ibu terkait kesediaan Ibu untuk memberi informasi pada penelitian yang sedang permukaan laksanakan. Adapun topik penelitian yang berjudul "Kaitannya angka pengangguran permasalahan dari COVID-19". Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia untuk menjadi informan saya? Ya, bersedia. Baik Ibu, terima kasih untuk kesediaan dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk mempersingkat waktu, ada baiknya kita langsung memulai sesi wawancara. Untuk pertanyaan pertama, menurut Ibu, apa itu pengangguran? Pengangguran adalah suatu masalah di mana seseorang tidak mempunyai pekerjaan sama sekali. Baik Ibu, untuk melanjutkan pertanyaan berikutnya, sebelumnya saya mohon maaf. Saya ingin bertanya apakah saat ini Ibu sedang mabuk? Iya, benar. Baik Ibu, apa penyebab kenapa Ibu sedang mabuk? Sebenarnya saya dulu pernah bekerja di suatu perusahaan, tapi berhubung perusahaannya di PHK, semua karyawan di PHK, akhirnya disebabkan jadi saya menganggur sekarang. Apakah ada penyebab lain Bu selain di PHK? Ada faktor umur, karena sekarang umur saya sudah ada 46 tahun, jadi saya mencari pekerjaan itu dengan keadaan umur saya sekarang sangat susah untuk mencari pekerjaan, dan tidak banyak lagi orang yang menerima yang sudah tua seperti saya. Untuk pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan penyebab pengangguran Ibu ini, apakah permasalahan menganggur Ibu ini memberikan dampak pada kehidupan Ibu sendiri? Pasti berdampak juga, bahkan pada kurangnya pendapatan di keluarga kami. Untuk pertanyaan selanjutnya menurut Ibu, apakah pengangguran tersebut merupakan permasalahan terbesar yang dialami masyarakat? Ya benar, karena pengangguran adalah masalah yang akan mendorong banyaknya pencurian dan mengakibatkan banyaknya kemiskinan. Baik Ibu, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana solusi Ibu untuk mengatasi keadaan Ibu sekarang, di mana Ibu sedang mengalami pengangguran seperti yang Ibu katakan? Solusinya adalah pemerintah, saya berharap kepada pemerintah yang memberikan lowongan pekerjaan kepada ibu-ibu yang berusia lanjut, contohnya di 35 tahun ke atas. Jadi itulah kira-kira. Baik Bu, terima kasih untuk setiap jawaban yang Ibu berikan. Karena Ibu sudah mengganggu waktu Ibu pada sore hari ini. Sekian dari pertanyaan saya berikan. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Selamat sore Ibu. Selamat sore, saya Rumah Sakit Penyelamatan. Nah, di sini saya akan mewawancara beliau tentang seputar masalah pengangguran. Nah, sebelum saya mewawancara beliau, ada baiknya beliau memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Hania Denggulan, usia saya 20 tahun, saya tinggal di Sibaturan. Baik, demikian perkenalan singkat dari beliau. Nah, saya ingin bertanya kepada beliau, apakah saya bisa mewawancara kakak? Baik, pertanyaan saya pertama, menurut kakak, bagaimana pandangan kakak mengenai pengangguran? Pengangguran itu adalah pastinya kan orang yang bermain di kerjaan. Pandangan saya terhadap pengangguran, karena tidak semua orang itu bernasib sama gitu. Karena dia ada seseorang yang sudah mencari pekerjaan namun tidak bisa mendapatkan pekerjaan tersebut. Hal itu dapat difaktorkan seperti misalnya syarat-syarat perusahaan yang tidak mendukung terlalu tinggi kualifikasinya. Lalu yang kedua, jika yang tidak sesuai dengan perusahaan yang dituju, baru harus orang tua dan banyak lagi. Jadi selanjutnya, apa motivasi kakak untuk semakin semangat mencari pekerjaan? Kalau motivasi itu tujuan motivasi yang pertama adalah orang tua, keluarga, yaitu saudara saudari, baru masa depan. Selanjutnya, dalam mencari pekerjaan, ingin mendapatkan pekerjaan yang halal atau yang bergengsi, dan bekerja seperti apa yang kakak inginkan? Tentunya kalau disuruh memilih yang halal dan bergengsi, itu yang nomor satu adalah yang halal pastinya kan. Kalau misalnya bisa bergengsi, menurut saya tidak terlalu penting. Kalau misalnya sudah menurut diri saya penting dan sudah cukup pekerjaan itu, ya sudah cukup lah seperti itu. Sekian. Nah, selanjutnya, apa harapan kakak pada masa depan dalam proyek mendapatkan kesempatan yang bidang itu? Kalau harapan saya, semoga saya bisa mendapatkan pekerjaan
yang次 tahu baru tamat. 我真的睡着了。 Pengalamannya seperti itu. Baik. Baik, selanjutnya, apakah ada faktor yang mempengaruhi kecemasan pada fresh graduate dalam melamar pekerjaan sehingga harus gagal di tahap wawancara kerja, dan bagaimana tips agar tidak cemas saat wawancara kerja? Kalau kecemasan pastinya ada kecemasan kan. Nanti takutnya dalam wawancara tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penanya. Dan saya yaitu yang pertama mencari tahu semua dan berusaha yang akan dilakukan. Yang kedua, tahu segala sesuatu yang dengan pekerjaan tersebut dan divisi mana yang harus terakhir, bagaimana pendapat kakak mengenai dampak pengangguran perdana terhadap kreativitas masyarakat? Kalau menurut saya sarjana yang bersyukur itu memang sebenarnya tidak lazim atau tidak apa, karena sarjana itu dipersiapkan untuk bekerja sesuai dengan. Tapi kalau misalnya proses pemasaran yang terlalu menebak-nebak pada sarjana, itu menurut saya tidak diperbolehkan karena nanti tiap orang kan berbeda. Walaupun orang itu telah mencoba untuk berusaha untuk melamar pekerjaan, namun ada kesempatan tidak bisa melamar gitu. Baik kak, makanya dari awal itu udah banyak. Jadi mungkin demikianlah sedikit wawancara dengan beliau. Semoga wawancara ini bermanfaat untuk jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih. Berikut ini adalah hasil wawancara saya. Kalian tahu, di sini saya akan mewawancarai Anda mengenai beberapa hal tentang pengangguran atau orang yang tidak memiliki pekerjaan. Terima kasih kepada Imelda Sinaga yang telah menyempatkan waktunya kepada saya. Baiklah, kita akan mulai pertanyaan yang pertama. Menurut Mbak, bagaimana pandangan Mbak mengenai pengangguran? Selamat malam, Angelica Lumbendao. Terima kasih ya sudah memilih saya sebagai narasumber. Opini saya tentang pengangguran, bahwa pengangguran itu adalah bagian dari proses ya, Dek. Setiap orang akan mengalami fase itu untuk mendapatkan pekerjaan. Demikian. Pertanyaan yang kedua, motivasi yang Anda miliki untuk semangat mencari pekerjaan. Motivasi dapatkan adalah penghidupan yang lebih baik, pendapatan yang stabil, kemudian pengembangan diri dan menjadi berkomunitas. Seperti itu Mbak Angel. Kita ke pertanyaan selanjutnya, dalam pekerjaan yang melakukan pekerjaan halal atau pekerjaan dalam mendapatkan pekerjaan lebih didahulukan adalah pekerjaan yang halal Mbak Angel. Nanti kalau sudah pekerjaannya halal, bertensi dan nanti ada yang namanya jenjang karir ya, mudah-mudahan. Itu Mbak. apa harapan Mbak 这一次我真的睡着了。 depan dan upaya untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik? Harapan untuk masa depan yang lebih baik, yang pertama sehat selalu, yang kedua adalah penghidupan yang lebih baik, yang ketiga kepribadian yang lebih baik lagi dari yang kemarin-kemarin. Upayanya melakukan tindakan yang nyata, kerja keras, berusaha, berdoa, begitu Mbak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan Mbak mengenai tentang fresh graduate yang menganggur? Fresh graduate menganggur itu hal lumrah, tidak usah dijadikan sebagai aib, tidak usah kita kecil hati. Selama menganggur sampai mendapatkan pekerjaan yang diharapkan, lakukan sesuatu, berkreativitas, bantu orang tua, cari info, pokoknya lakukan
lakukan sampai dapat? Gitu, Mbak. Apakah ada faktor yang mempengaruhi kecemasan para pelajar dalam melamar pekerjaan jika harus gagal dan bagaimana agar tidak cemas saat wawancara? Ada faktor yang mempengaruhi fresh graduate gagal dalam interview pertama, interview untuk mendapatkan pekerjaan. Kemungkinan karena dia masih belum paham medannya dan masih baru, jadi dia masih worry, masih ada rasa kompetisi yang terlalu tinggi. Tipsnya bagi fresh grad boleh lihat di buku yang ada di toko buku, tips sukses wawancara kerja, berdoa, jadi diri sendiri aja waktu interview. Bagaimana pendapat Mbak mengenai dampak pengangguran sarjana terhadap persepsi masyarakat terhadap perguruan tinggi? Sarjana menjadi pengangguran terus bukan berarti orang tua jadi patah semangat meneruskan anak-anak ke universitas. Universitas itu adalah investasi mental maupun investasi attitude. Siapa tahu nanti suatu saat dia justru jadi orang yang menciptakan lapangan kerja. Demikian ya, Mbak. Mahasiswa yang belum pekerjaan dalam motivasi diri sendiri. Terima kasih Mbak atas kesempatan yang telah Mbak berikan. Selamat malam Mbak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Priscilla Bigal Tambubolon dari kelas A Antropologi 2021 dengan NIM 32133222011. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan mata kuliah pengantar ilmu sosial. Di sini ada informan saya dengan bernama Yolanda Arwan, umur 19 tahun dari Desa Sukasamosir. Menurut Anda bagaimana pandangan Anda mengenai pengangguran? Menurut pandangan saya, pengangguran itu bisa terjadi karena jumlah tenaga kerja yang diminta lebih banyak daripada jumlah tenaga kerja yang diminta, dan juga bisa jadi karena kemalasan sehingga orang-orang jadi tidak mau untuk. Apa motivasi yang Anda miliki untuk semakin semangat untuk mencari pekerjaan? Motivasi saya adalah saya ingin menjadi seorang yang mandiri. Saya bisa mendapatkan uang dengan hasil keringat saya sendiri sehingga saya bisa menabung dan saya bisa menggunakannya untuk orang-orang yang ada. Dalam mencari pekerjaan ingin mendapatkan pekerjaan yang halal atau bergengsi, dan pekerjaan seperti apa yang Anda inginkan? Tentunya saja saya menginginkan pekerjaan yang halal. Saya juga ingin pekerjaan sesuai dengan ahli saya sehingga saya bisa menjalankan pekerjaan saya dengan baik. Apa harapan Anda mengenai masa depan dan upaya untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik? Harapan saya mengenai masa depan tentu saja saya ingin menjadi seorang pekerja yang tetap sehingga saya bisa menghidupi kebutuhan saya dan keluarga saya kelak. Dengan upaya saya ingin bekerja keras, tidak salah dalam melakukan keputusan yang terbaik. Bagaimana tanggapan Anda tentang fresh graduate yang menganggur? Tentunya masih banyak sekali sarjana yang menjadi pengangguran, dan mungkin karena kemampuan yang belum bisa mencapai pekerjaan yang diinginkan. Tetapi saya harus tetap berusaha untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Apakah ada faktor yang mempengaruhi kecemasan para fresh graduate dalam melamar pekerjaan sehingga harus gagal dalam tahap wawancara kerja? Dan bagaimana tips agar tidak cemas saat wawancara kerja? Tentunya ada kecemasan dalam para fresh graduate dalam melamar pekerjaan, seperti nervous ataupun gugup dalam wawancara. Ya, kita bisa mengatasinya dengan kita berlatih. Kita lebih baik melatih diri kita sendiri seperti di depan kaca agar kita lebih percaya diri kepada diri kita. Bagaimana pendapat Anda mengenai dampak pengangguran sarjana terhadap persepsi masyarakat terhadap perguruan tinggi? Tentunya masih banyak sekali lulusan sarjana yang masih menganggur, dan banyak juga orang yang tidak ingin menjadi lulusan sarjana karena masih banyak yang memikirkan bahwa universitas itu adalah kunci mendapatkan pekerjaan. Padahal persepsi itu sangatlah salah. Kita kembali ke diri kita sendiri dalam memilih apapun keputusan yang ingin kita ambil dalam. Sekian dari hasil wawancara saya dengan informan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nanda dengan NIM 22133222012. Berikut data informan saya yang bernama Bapak Mario Sinaga yang berumur 69 tahun, bekerja sebelumnya sebagai petani yang beralamat di desa-desa. Berikut video wawancara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Samora Mulyani dari kelas A Pendidikan Antropologi Universitas Negeri Medan dengan NIM 3213322 2008. Berikut data informan saya. Nama informan saya yaitu Rizky Azahra Pratama. Berumur 18 tahun, pekerjaan sebelumnya yaitu sebagai pelajar. Informan saya beralamat di Utasuhut, Pasar Sipiro. Berikut lampiran video wawancara saya. Terima kasih. Menurut saudari, bagaimana pandangan saudari mengenai pengangguran? Menurut saya, pengangguran itu adalah orang yang tidak mempunyai tujuan hidup. Bisa jadi karena kurangnya pendidikan, rasa malas, atau sulitnya Apa motivasi saudari yang milih untuk semangat mencari pekerjaan? Karena saya ingin mencari keinginan saya untuk menjadi pengusaha muda. Dalam mencari pekerjaan apa yang diinginkan, yang halal atau bergengsi? Pekerjaan seperti apa? Pekerjaan yang intinya pendapatan sama dengan tenaga yang dikeluarkan. Harapan Anda mengenai masa depan, upaya untuk mendapatkan masa depan yang baik itu seperti apa? Harapan saya yaitu menjadi orang yang sukses, keinginan saya tercapai, dan apapun tersebut. Tanggapan Anda mengenai fresh graduate yang menganggur? Fresh graduate yang menganggur itu bisa jadi di tengah pengangguran yang sedang menimbang-nimbang jalan ke depannya. Menurut Anda, faktor apakah yang mempengaruhi kecemasan pada fresh dalam melamar pekerjaan sehingga gagal? Faktornya seperti kurang percaya diri, atau evaluasi diri yang tidak mencapai maksimal. Pendapat Anda bagaimana mengenai pengangguran sarjana terhadap persepsi masyarakat terhadap perguruan tinggi? Pendapat mengenai dampak pengangguran sarjana menurut saya menjadi buruk, karena menurut kebanyakan orang tua kuliah hanya buang waktu dan uang saja. Intinya banyak mahasiswa yang sudah lulus tapi tidak dapat. Baik, sekian hasil video wawancara saya. Saya ucapkan terima kasih. Halo, nama saya Keru Mertupurba. Saya telah melaksanakan wawancara yang berjudul meningkatnya angka pengangguran di masa pandemi COVID-19 ini dengan informan yang bernama Lafregino Tornip yang berumur 18 tahun yang bertempat tinggal di desa Bahbiak. Beliau seorang anak muda yang sedang dalam proses pencarian kerja, dan ini hasil wawancara. Sore ini saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan untuk menjawab sebuah pemikiran saya berjudul kenaikan angka pengangguran di masa pandemi ini. Jadi saya akan mengajukan 3 pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana dampak COVID-19 pada angka pengangguran di masa kini? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Menurut saya, pandemi COVID-19 berdampak buruk pada perekonomian Indonesia secara tidak langsung turut mempengaruhi naiknya angka pengangguran, yang membuat banyak masyarakat kesulitan untuk mendapat pekerjaan. Dalam keadaan seperti yang masih ada dalam masa pandemi COVID-19, semakin sempitnya atau semakin tidak adanya lowongan pekerjaan untuk masyarakat. Terlebih lagi, banyaknya perusahaan yang mengambil kebijakan pemutusan hubungan kerja atau PHK yang membuat bertambahnya pengangguran. Baik Pak, jadi saya akan mengajukan pertanyaan kedua Pak. Apa saja penyebab angka pengangguran di masa kini? Menurut saya ada 3 penyebab. Yang satu, banyaknya perusahaan yang menutup atau menghentikan operasionalnya. Yang kedua, adanya kebijakan lockdown dan PSBB. Yang ketiga, adanya rasa takut yang tinggi dan aturan pemerintah untuk di rumah sejak lama pandemi ini. Baik Pak, terima kasih. Saya akan mengajukan satu pertanyaan yang terakhir, yaitu bagaimana solusi untuk mengatasi angka pengangguran supaya tidak melesat tinggi? Ya, menurut saya ada 3 solusi menurut saya. Yang pertama, satu, mengoptimalkan program kartu prakerja di mana program ini dapat menjadi basis untuk membenahi data pengangguran. Yang kedua, mengusahakan dan mengupayakan agar pandemi ini cepat berlalu sehingga keadaan bisa kembali seperti semula. Yang ketiga, mendorong kepada dunia usaha melalui pemberian insentif agar mereka mengoptimalkan alternatif untuk mempertahankan tenaga kerja mereka dibandingkan dengan PHK. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas jawaban yang Anda berikan kepada saya. Kenalkan, nama saya Ulianto Saragi, mahasiswi dari Universitas Negeri Medan jurusan Pendidikan Antropologi. Data informan saya bernama Renita Saragi, usia 18 tahun, pekerjaan sebelumnya sebagai pelajar, alamat Haranggal. Berikut merupakan wawancara saya. Selamat sore Kak, maaf mengganggu sebentar. Kalau boleh tahu saya berbicara dengan siapa ya? Renita. Baik, di sini saya akan melakukan penelitian tentang pengangguran yang ada di Haranggal di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Bagaimana pandangan Anda tentang pengangguran? Menurut saya pengangguran itu bukan hal yang negatif, karena ada lapangan pekerjaan yang tersedia, tetapi tidak sesuai dengan skill dan kemampuan yang saya miliki. Apa motivasi yang Anda miliki untuk semakin semangat untuk mencari pekerjaan? Saya termotivasi mencari pekerjaan itu karena faktor ekonomi dan untuk kebutuhan saya sendiri, dan untuk membahagiakan orang tua dan diri saya sendiri. Dalam mencari pekerjaan, ingin pekerjaan yang halal atau bergengsi? Jenis pekerjaan seperti apa yang Kakak ingin jalankan?
pekerjaan yang saya harapkan tentunya yang halal dan sesuai dengan skill dan kemampuan saya. Apa harapan dan upaya Anda mengenai untuk masa depan? Harapan saya tentang masa depan itu saya dapat meraih masa depan saya dan dengan karya-karya saya sendiri, dan saya dapat mengembangkan karya-karya saya sendiri menurut referensi-referensi para ahli profesional. Dan saya juga semakin termotivasi karena karya saya bisa saya kembangkan dengan mencontoh para ahli profesional. Oke, baik Kak. Bagaimana tanggapan Kakak tentang para fresh graduate yang menganggur? Menurut saya fresh graduate itu sama seperti yang saya bicarakan tadi, mungkin saja dia belum memiliki skill atau kemampuan atau pengalaman bekerja sebelumnya. Apa faktor yang mempengaruhi kecemasan para fresh graduate dalam melamar kerja? Mengapa mereka sering gagal di tahap wawancaranya? Menurut saya masalah yang dialami fresh graduate itu saat wawancara, dia masih gugup dan tidak memahami tentang pekerjaannya tersebut dan belum mempunyai persiapan yang lebih matang begitu. Bagaimana pendapat Anda tentang sarjana yang menganggur? Persepsi saya tentang masyarakat terhadap sarjana pengangguran itu, masyarakat masih berpikir negatif tentang masyarakat pengangguran, sarjana pengangguran maksud saya, dan masyarakat masih berpikir negatif tentang masyarakat pengangguran, sarjana pengangguran maksud saya, dan masyarakat itu seperti berpikir bahwa untuk anaknya untuk dilanjutkan sekolah ke perguruan tinggi atau tidak, tapi pada zaman sekarang ini sudah banyak masyarakat yang berpikir lebih detail untuk masa depan anaknya selanjutnya, atau dilakukan atau di sekolah ke lebih tinggi atau mencari ke bidang lainnya seperti itu. Demikianlah video hasil wawancara yang telah kelompok kami temukan. Apabila ada kesalahan baik perkataan maupun tulisan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.